Baik, hai Sobat Brilian, kembali lagi di podcast Minfo Talks BEM FEB UNES. Nah, ngomong-ngomong terkait perkuliahan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan inspiratif. Karena narasumber kali ini telah melaksanakan program studi exchange dan juga program pelantip di luar negeri, guys, khususnya di Malaysia. Nah, kali ini saya sendiri ditemani oleh Kak narasumber kita yaitu Kak Abian Dava Daifullah. Halo Kak Dava. Halo Kak Wahyu. Bagaimana nih kabarnya dari Kak Dava hari-hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Tentunya bahagia juga. Nah, boleh di-spill dong kesibukan hari ini Kak, karena dari teman-teman mungkin kepo gitu. Buat kesibukan hari ini, masih nyelesain tugas akhir. Karena namanya mahasiswa semester akhir juga nyicil-nyicil buat ngerjain skripsi. Itu aja sih mungkin yang masih jadi tanggungan aku. Kalau yang lainnya mungkin laporan lantip juga. Berarti masih sibuk ngurusin skripsi ya Kak? Iya, Nah, dan juga menyelesaikan laporan lantip ya? lantip ya. Ya, berarti masih ada tanggungan. Lumayan padat ya Kak terkait kegiatan hari-hari ini. Nah, mungkin dari kami mengucapkan terima kasih karena Kak Dava sudah menyempatkan waktunya dan juga bisa menyapa mahasiswa dari FEB gitu. Nah, sebelum kita tanya mengenai tips and trick dari Kak Dava, mungkin kita kepoin dulu ya terkait Kak Dava selama di UNES ini tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak mulai dari semester 1 Kak atau dari maba gitu. Oke, mungkin aku cerita dari semester 1 aja biar kita lebih tahu semua. Kalau dulu aku semester 1 itu masih adaptasi sama UNES. Karena dulu kan aku juga baru pertama kali ke UNES. Jadi kita masih adaptasi. Itu aku cari makanan atau cari teman. Itu juga di semester 1, semester 2. Itu karena bener-bener datang ke Semarang itu nggak kenal siapa-siapa. Jadi semuanya baru. Jadi suka di situ. Oh, berarti masih adaptasi pas semester 1 itu ya. Iya. Kalau pandangan terkait UNES nih gimana Kak? Kalau pandangan UNES dulu mikirnya, dulu aku sempat punya pikiran UNES itu yang ada di Unika, teman-teman. Oh iya. Iya, tapi ternyata bukan. Ternyata UNES itu lain. Jadi waktu buka Google Map itu, oh ternyata bukan sini UNES. Ya, ada patung Garudanya ya. Iya, ternyata masih jauh banget gitu. Ternyata di sini dan itu baru pertama kali juga. Nah, terkait tadi kan katanya masih cari-cari makanan. Nah, kalau dari Kak Dava, sekarang nih boleh rekomendasiin ke teman-teman mahasiswa. Kira-kira rekomendasi makanan yang enak tuh di mana Kak? Gitu. Kalau buat maba mungkin ya dulu maba semester 1 itu makanan paling enak dulu ini mie ayam Pak Haris. Tahu mie ayam Pak Haris? Wah, kurang tahu Kak. Itu ada di Patemon, itu dari Tanya Mixu Patemon. Oh, di Itu kan ada nomaden staff. Nah, itu sampingnya itu ada mie ayam Paris. Oh, di situ. Iya, dulu pertama kali makan di Gunung Pati itu di situ dan itu langsung kayak enak banget ternyata makan di sini gitu. Berarti sekarang masih rame ya Kak? Masih rame ya. Oh, gitu Kak. Mungkin semester 2 Kak Dava kayak gimana? Kalau semester 2 itu udah mulai punya teman. Jadi udah mulai namanya maba kan biasanya masih bergerombol ya. Iya, betul. Masih banyak banget temennya. Komunal. Iya, masih 10 orang, 15 orang gitu. Nah, masih banyak itu nanti kita main, kita makan. Sebenarnya kalau bisa dibilang belum fokus kuliah, belum juga karena masih main-main suka-sukanya main ya, punya banyak teman, bisa kemana-mana, lebih ke explore aja sih semester 2. Semester 3 dan 4 ini kesibukannya ngapain Kak? Kalau semester 3 dan 4 itu udah mulai tertarik buat les bahasa. Les bahasa ya? Ya, jadi dulu aku sama teman-teman aku itu punya pikiran buat les bahasa. Jadi dulu itu sempat cari info juga mana les bahasa yang terdekat dari UNES karena kalau jauh dari UNES kan kita males kan nanti ujung-ujungnya karena jauh gitu, belum kuliah juga, belum nanti waktu les gimana. Nah, akhirnya aku nemu itu lesnya di Kampung Inggris. Kalau buat teman-teman yang mau tanya Kampung Inggris itu di mana, ada di Kalisegoro. Nanti Kalisegoro itu turun, naik belok kiri. Belok kiri. Iya. Oh, kayaknya aku pernah lihat deh Kak terkait Kampung Inggris itu dan juga ada pelangnya sih enggak sih Kak? Iya, benar, pelang. Itu guys. Jadi misal dari kalian pengen belajar bahasa Inggris atau les bahasa Inggris, kalau dari saran Kak Dava di Kampung Inggris yang deket UNESCO. Gitu.
Oke, baik. Berarti semester 3 dan 4 itu masih ini ya, masih apa ya, mempersiapkan diri buat Iya. yang lebih baik gitu. Iya, itu kalau lebih jelasnya itu semester 3 dan kalau semester 4 itu aku pindah. Pindah gimana Kak? Iya, pindah les maksudnya. Oh, berarti Iya. tetap les tapi pindah tempat aja. Iya, pindah tempat sama beda jenis gitu. Jadi dulu aku itu yang pertama itu conversation, nah yang kedua itu cari info lagi buat tempat les TOEFL. TOEFL ya. Iya, itu aku dulu dapat info itu di English Cafe. Jadi dulu daftarnya masih di depan Paragon. Dulu depan Paragon itu kayak ada kafe. Enggak banyak. Jadi kita kayak janjian sama yang ngajar. Hah? Kita ke sana, kita daftar. Oh gitu. Ya nanti di sana ditanyain kalian bakal mau ambil apa, mau TOEFL, mau conversation atau mau apa, nanti jenisnya banyak juga. Nah, kebetulan waktu itu aku ambil TOEFL. Itu masa lesnya tuh berapa bulan Kak? Atau harian gitu? Kalau masa les itu 3 bulan, teman-teman. Oh 3 bulan, cukup lama ya. Hmm. Nah itu kan kakak masih di masa-masa kuliah ya. Itu gimana sih cara bagi waktunya Kak? Nah, jujur namanya anak laki-laki pasti ya nggak tahu cuma laki-laki atau enggak, semangat di awal doang. Iya. Dulu di awal semangat banget kayak kuliah, les gitu masih semangat. Tapi udah mulai di tengah-tengah gitu udah mulai kadang les, Kadang enggak. kadang telat, bukan kadang enggak. Jadi jamnya udah masuk tapi masuknya telat gitu. Tapi tetap berangkat. Tetap Ya berangkat diusahain tetap berangkat. gitu guys. Telat nggak apa-apa, yang penting jangan bolos gitu Iya, ya. benar. Oke, nah habis itu nih dari Kak Dava semester 5 ya? Iya. 5 itu ngapain Kak? Kalau semester 5 itu kebetulan udah ikut exchange, program exchange. Itu udah ini ya, melaksanakan exchange itu di mana Kak? Di Malaysia. Iya. Tepatnya di? Itu dulu tempatnya di Melaka. Oh di Malaka, di kotanya hitungannya ya? Iya, Bandaraya Melaka. Oh gitu. Mungkin cukup banyak ya pengalaman-pengalaman dari Kak Dava sendiri. Mungkin kita lanjut ke tips and trick nih guys. Dari teman-teman, misal nanti pengen mengikuti jejak Kak Dava, bisa simak dengan baik terkait tips and trick dari Kak Dava nih. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari Kak Dava ada tips and trick nggak ketika Kak Dava mau apply dari program studi exchange ya di Malaysia? Itu gimana Kak tips and triknya? Kalau dari aku tips and triknya, mungkin yang pertama kuliah dulu. Kuliah kalau bisa jangan bolos. Ya. Ya karena Itu kewajiban ya? wajib banget. Ya karena setiap program internasional itu biasanya ada IPK minimumnya. Oh iya. Ya jadi kalau misal IPK-nya di bawah itu bisa besar kemungkinan nggak lolos. Berarti Kak Dava ini tipikal orang yang rajin. Ya nggak rajin-rajin banget sih. Tapi Memanfaatkan ini ya. Ketika kuliah harus tahu waktu lah. Mana kita harus masuk, mana enggak. iya benar. Jadi kita harus tetap kejar IPK biar nanti kita apply-nya gampang. Nah, kalau yang kedua itu yang paling penting juga conversation juga. Oh yang tadi Iya. persiapan di semester 3 itu ya Iya. sangat berguna banget ya Kak? Iya berguna banget. Jadi itu nanti bakal ditanyain juga conversation-nya atau enggak sertifikat TOEFL-nya itu bakal ditanyain. Itu semacam nanti masuk ke dokumen pendukung. Oh dokumen pendukung. Iya. Jadi kita kalau apply program itu tuh nanti bakal ada dokumen pendukung yang bikin kita itu bisa diterima atau enggak. Gitu. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu mungkin kemauan ya. Oh iya, ya aku lihat dari cerita Kak Dava mulai dari semester 1, 2 sampai ke semester 3 itu emang kayaknya sudah di planning ya Kak? Kalau bisa dibilang ya kayak gitu, tapi ya nggak 100% mulus tapi bisa lah. Iya, emang semuanya tuh kita harus apa ya, persiapkan walaupun nanti hasilnya tergantung ini ya, tergantung yang di atas. Tapi biasanya kalau kita udah berusaha di awal itu pasti nggak akan mengecewakan. Iya, betul. Karma baik berarti Kak? Iya benar, karena kita udah mau mencoba. Betul. Nah kalau dari Kak Dava nih, kan berarti kalau terkait studi exchange itu berapa bulan Kak di sana? Kalau aku dulu itu studi exchange selama 6 bulan, tapi itu nggak full 6 bulan karena
kita udah berangkatnya mungkin telat karena kita menyesuaikan pendidikan di sana juga kan beda. Jadi waktu itu sempat masuk di UNES dulu. Kalau nggak salah 1 bulan itu ada di UNES. Ya. Nah setelah 1 bulan itu baru berangkat. Berarti kurang lebih sekitar 5 bulanan lah di Iya sana 5 ya. bulan. Cukup lama ya teman-teman. Kalau mau ikuti jejak Kak Davan tuh harus 5 bulan di Malaysia guys. Nantinya bakal apa ya? Kayak kalian bakal betah-betah lah di sana lah gitu. Nah kalau dari Kak Davan nih melihat kondisi Malaysia dan Indonesia kan mungkin hampir sama. Cuman kan pasti ada bedanya nih. Nah dari Kak Davan nih melihat perbedaan antara Indonesia sama Malaysia tuh kayak gimana Kak? Di segi studinya. Nah, mungkin berbeda karena Indonesia sama Malaysia juga negara yang berbeda dan Malaysia mungkin kalau aku bilang udah sedikit maju daripada Indonesia. Karena sistem pendidikannya juga di sana tuh sangat terjamin, dari kualitas tenaga pendidiknya juga udah Oke ya. oke ya. Gitu. Kalau di sana berarti lebih banyak bahasa Melayu apa bahasa Inggris Kak? Sebenarnya bahasa sehari-harinya masih Melayu, cuman kalau di lingkungan kampus itu pelajarannya udah pakai bahasa Inggris. Semua udah bahasa Inggris. Berarti emang dari sertifikat itu emang nggak boleh abal-abalan ya. Jadi emang harus bisa memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu ya Kak? Jadi dimanapun kalian tempat lesnya nanti, itu sertifikatnya kalau bisa ya beneran gitu. Iya. Walaupun tempat lesnya nggak di kampung Inggris mau di mana, tapi nggak apa-apa, itu sangat ngebantu. Yang penting basicnya kita paham basic bahasa Inggris di sana juga lebih gampang. Berarti sistem di Indonesia sama sistem pendidikan di Malaysia itu cukup berbeda ya Kak? Iya beda. Nah, ya karena mungkin ya udah standarnya mungkin beda kali beda, ya. iya. Gitu guys. Nah dari studi itu kakak ada ini nggak hal menarik atau hal yang paling berkesan di sana? Kalau dibilang hal paling berkesan di sana, karena itu exchange ya, jadi di sana nggak melulu tentang belajar, tapi di sana kita bisa jalan-jalan juga, jadi belajar sambil jalan-jalan kalau bisa dibilang. Mungkin orang tahu studi exchange juga kok studi tapi jalan-jalan gitu. Ya itu kan kelihatannya doang gitu. Jadi kita di sana tetap belajar sebenarnya, tapi orang-orang yang tahu kita kan ngebagiin momen-momen yang happy-happy aja. Jadi kita kayak nge-share liburan atau pastinya apa yang kita gitu. post dan kita share di Instagram terutama ya pasti baik-baik aja. Yang capek kita pendem sendiri gitu bener, ya Kak. bener. Namanya sosial media kan juga pasti ngebagiin yang bahagia-bahagia aja. Nah berarti jalan-jalan tuh sebagai bonus ya Kak dari studi action ini. Iya. Nah buat kalian teman-teman yang sekiranya pengen belajar sekaligus jalan-jalan bisa mengikuti program ini dan nggak mengganggu jadwal kuliah juga ya Kak? Enggak, karena rekognisi ya jadinya ya. Rekognisi. Jadi kita di sana itu jalan-jalan setiap weekend aja, karena kita Senin sampai Jumat itu full. Berarti terkait jadwal sama Kak? Iya sama juga, dan nggak setiap hari harus masuk. Jadi semisal hari Senin jam 12 sampai jam 1 gitu sama sebenarnya, sama kayak di UNES juga. Sistemnya sama. Hampir sama. Iya. Nih kalau tadi kan aku udah nanyain terkait pertemanan nih di Indonesia terutama di UNES. Nah kalau di sana teman-temannya gimana Kak karakternya? Kalau di sana mungkin yang alhamdulillahnya aku di sana tuh dapat temen yang benar-benar suportif teman-teman. Jadi dulu itu aku masih malu di sana, jadi masuk kelas cuma diem, yang merhatiin. Ya awal-awal ya? Iya awal-awal. Tapi dari belakang itu ada yang manggil. Ya ternyata kayak mau ngajak kenalan, istilahnya mau ngajak kenalan gitu. Dan dia tuh kayak lebih interest ke kita, kayak nanya kamu dari mana gitu, dari kampus mana, ngapain kesini gitu. Dia selalu lebih interest ke kita gitu. Dan aku kira itu bakal di awal doang, tapi ternyata itu selama kita exchange di sana kan kita bareng-bareng tuh. Nah dia tuh juga jadi bestie gitu kita main Jadi bestie. Jadi dia interestnya terus gitu. Besoknya ngajakin main, besoknya ngajakin ngasih tahu kayak ini di mana. Berarti jadi punya teman dekat gitu ya? Iya di sana punya Malaysia teman dekat ya. sih, iya. Itu dari Malaysia sendiri atau juga dari luar? Kalau itu kebetulan kampus yang aku exchange itu kan UiTM. Ya. Nah UiTM itu khusus orang Melayu, jadinya isinya orang Melayu semua. Di sana berarti
sebagian Indonesia, sebagian Malaysia gitu. Iya, yang Indonesia dari kita yang berangkat. Oh, Ya, semuanya Melayu. Tapi kalau tenaga pengajarnya mungkin ada yang dari India, itu boleh. berarti campur ya Kak? Iya, tenaga pengajarnya campur. Tapi kalau mahasiswanya itu rata-rata Melayu karena peraturannya emang itu kampus Melayu. Nah, Kak Dava nih selama di sana ini ada culture shock nggak? Culture shock di sana? Culture shock. Entah makanan atau budaya atau hal apalah yang bikin Kak Dava kayak oh ternyata kok gini ya Malaysia ya gitu. Sebenarnya dulu belum sempat ada prepare kalau makanan di sana itu ternyata beda rasanya. Gimana nih Kak? Nah. Lebih pedes atau gimana? Jadi waktu berangkat itu ada salah satu teman aku itu dia Iya. bawa saus di tasnya. Hah? Dia kan udah bawa saus, tapi sampai imigrasi ternyata diambil sama petugas imigrasi sausnya. Oh, karena nggak boleh ya? Iya, karena nggak boleh, karena dimasukin tas. Harusnya kalau misal teman-teman mau bawa saus atau bawa cairan itu dimasukin ke koper. Oh gitu. Nggak boleh lebih dari 150 mili yang ada di tas. Nah, kenapa aku bahas makanan di sini? Karena waktu itu yang paling kerasa makanan. Gimana tuh Kak? Makanan di Bisa sana tuh dijelasin? mungkin karena aku lidah orang Indonesia dan Iya. orang Jawa juga, Hah? orangnya suka pedes, asin Iya, gitu kan. betul. Nah, kalau di sana itu lebih ke gimana? Netral, kayak netral gitu. Pedes, Ini, nggak hambar hambar. sih. Tapi berasa, tapi lebih ke rempah. Oh paham, Iya. berarti kayak kurang asin gitu ya? Iya, tapi bagi orang sana itu udah asin. Oh, Udah berarti pedes juga. mungkin takaran asinnya yang beda ya Kak Iya. di sana? Oh gitu, terkait makanan ya? Lebih ke makanan sih. Nah, kalau kan tadi makanan mungkin berarti di makanan itu sangat kerasa banget Iya. gitu. Nah, kalau pengalaman yang paling berharga di sana? Pengalaman paling berharga. Pengalaman paling berharga sebenarnya bisa ditemuin sama teman-teman yang baik itu. Iya. Karena di sana nggak 1-2 orang, tapi mungkin ada lah 5 orang itu yang benar-benar deket sampai kita mau pulang. Itu benar-benar kita di sana tuh dilayanin kayak kita di sana kan nggak ada Disambut kendaraan. dengan baik gitu ya? Iya, disambut dengan baik. Kita di sana juga nggak punya kendaraan kan. Hmm. Jadi kita di sana itu diajakin jalan-jalan, diajakin makan. Bisa dibilang diajakin liburan sih kalau lebih tepatnya. Kan kita juga satu kampus juga, satu Iya, kelas lagi. satu kelas. Jadi kalau libur kita diajakin jalan-jalan kemana-mana gitu. Kalau boleh tahu destinasi wisatanya di mana Kak? Dijajak liburannya? Nah, Entah di angkringan atau di mana? kalau di sana namanya bukan angkringan, Namanya apa Kak? tapi namanya mama. Mama, Iya mama. mamaku. Mama itu tuh kayak ya semacam angkringan gitulah, kayak warteg gitu di sana. Burjo gitu. Iya kayak burjo, tapi di sana namanya mama. BTW namanya Mama guys, bukan Mama. Burjo gitu. Kalau Mas Wahyu bilang tadi destinasi wisata, karena aku waktu itu di Melaka, mungkin aku bisa rekomendasiin itu Jongkerwok. Nah Jongkerwok itu di sini kayak apa ya? Kayak pecinan. Oh, Pecinan Semarang. Oh, tahu. Nah, iya jadi di sana kayak orang jualan di jalan kanan kiri gitu banyak banget dan tempat sejarah juga. Nah, Berarti banyak ras Tionghoa juga ya di sana ya? iya di sana banyak. Di sana orang India, orang Cina itu banyak. Dan di situ pasti banyak banyak makanan juga. Iya, makanan dari macam-macam. Street food gitu ya, Kak? Iya, street food. Banyak banget makanannya, makanan atau enggak barang-barang itu banyak banget. Dan yang barang-barang kita nggak tahu tuh juga banyak. Kayak orang Cina yang jual kayak boneka-boneka atau kayak prasasti nggak tahu apa itu banyak juga di sana. Oh, Kita juga bingung kenapa ini kok dijual gitu loh ya. Biasanya yang ada di tempat ibadah gitu. kalau di Malaysia sendiri tuh yang paling ini tuh apa sih, Kak? Yang paling apa ya? Iconic. Kalau Malaysia secara general ikoniknya tetap Twin Tower. Ah, yang itu Ya. menara itu Iya, menara tetap kembar Twin itu ya. Tower. Tapi karena waktu itu di Melaka ya jadinya tapi sebenarnya Melaka itu semacam negara destinasi juga sih buat Malaysia. Ya. Jadi kayak istilahnya tempat wisata lah. Jadi orang-orang dari kota, dari negara lain itu masuknya ke sana. Berarti banyak turis di sana. Iya, banyak turis juga. Orang Indonesia juga waktu itu sempat ketemu itu main ke sana juga. Nah. Karena di sana satu tempat itu banyak. Jadi Jongkowok itu kalau maju sedikit itu ada namanya Gedung Merah. Gedung Merah Itu semacam kayak Lawang Sewu. Oh, Iya, gedung lama gitu. itu. Nah, tadi kan udah bahas nih terkait ya perjalanan Kak Dava di Malaysia nih ya. Nah, dari teman-teman mungkin yang paling ditanyakan, Mas, itu
terkait uang saku, apakah dikasih dari kampus atau emang pure dana pribadi, Kak? Nah, sebelum bahas uang saku mungkin aku bisa jabarin aja biar Iya. buat persiapan semisal nanti ada program ini lagi. Iya, Karena betul. program ini tahun ini kayaknya udah mulai ganti nama jadi Iya. summer camp. Nggak tahu kenapa program studi exchange itu di angkatan aku aja. Berarti di bawah ini setelah ini nggak ada lagi studi exchange ya, Kak? Kalau itu belum pasti, tapi yang tahun ini ada summer camp dan itu pelaksananya sama. Sama. Dan itu waktunya juga 5-6 bulan lah. Enggak, waktunya lebih sebentar. Oh, lebih bentar. Iya, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Berarti uang yang dikeluarkan juga lebih dikit ya, Kak? Iya, dan itu persiapannya juga lebih mudah. Oh iya. Iya. Karena kalau persiapan aku dulu itu lebih susah karena itu kan lama. Kita juga perlu visa, perlu paspor. Itu dari bener-bener ngurus dari nol kalau paspor dulu. Ngurus sendiri, Kak, berarti? Iya, bener-bener ngurus sendiri. Kita datang ke imigrasi, kita ngurus paspor. Habis itu kita ngurus visa, ngurus asuransi. Oh iya. Iya, Ya lumayan cukup banyak ya ketika udah diterima dan perjalanan ke sana juga butuh persiapan Iya. yang matang ya. Iya, dan itu sebenarnya persiapannya nggak gampang dan itu yang mungkin teman-teman nggak tahu karena persiapannya itu bener-bener lama banget. Itu kita berangkat kalau nggak salah Oktober dan itu persiapannya udah dari bulan Juli. Sebelum Juli juga mungkin udah mulai persiapan dikit-dikit, tapi dari Juli, Agustus, September lah itu udah mulai hektik-hektiknya. Oh, berarti bisa dibilang ketika mau seleksi itu masih gampang ya karena nggak begitu banyak persyaratannya. Cuman ketika diterima ini nantinya kalian bakal butuh persiapan kayak ngurus visa atau ngurus perlengkapan atau administrasi lainnya. Begitu ya, Kak? Iya. Dan itu kayak berproses. Jadi semisal kita paspor udah selesai baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi semisal paspor belum selesai kita belum bisa ke tahap berikutnya. Tapi saat itu ada kendala-kendala nggak, Kak? Dulu karena kita berangkat itu 12 orang ya kalau nggak salah. Iya. Itu ada. Jadi dari kita itu semacam satu belum selesai itu kita belum bisa lanjut. Oh, ke berarti tahap harus berikutnya. bareng-bareng Iya, harus gitu. bareng-bareng. Iya, emang karena berangkat bareng ya harus administrasinya juga harus bareng-bareng ya. Iya, Tapi pasti dibantuin sama teman-teman juga kan? Iya, dibantuin. Dulu juga sempat hektik itu ada namanya aplikasi itu IMGS. IMGS itu Education Malaysia Global Service. Itu buat kita apply visa. Jadi kita di sana kan pakainya visa pelajar. Iya. Nah, visa pelajar itu dia dapat dari MGS ini. Jadi kalau MGS ini belum selesai, visa pelajar kita belum keluar, jadi kita belum bisa berangkat. Berarti cukup dibilang tricky gitu Memakan waktu juga sih. Makan waktu juga ya. Memakan waktu, memakan biaya. Nah, kalau teman-teman tadi tanya biaya ada bantuan atau enggak, atau ada uang saku atau enggak, kebetulan waktu itu ada bantuan, itu tiket flight pulang sama pergi. Tapi kalau buat administrasi, buat asuransi, buat biaya hidup di sana itu pure biaya mandiri. Emang butuh butuh biaya dan Iya, juga butuh biaya dan keuangan. modal. Walaupun dari UNES pun sebenarnya sudah membantu, cuman dari UNES membantu seadanya gitu ya, Kak? Iya, dan itu udah sangat ngebantu banget, apalagi tiket pulang pergi kan juga lumayan. Lumayan, bener banget. Jadi buat teman-teman yang emang mau punya keinginan buat Iya, betul. program internasional apapun itu, nggak harus exchange, itu minimal banget kita punya modal, itu paling penting. Modal dari segi kemampuan belajar dan juga modal dari ini ya, Kak, dana gitu ya, Kak. Karena diri kita itu mampu sebenarnya teman-teman. Iya, jangan bilang kita nggak mampu. Iya, yang bikin paling kecewa itu biasanya dari ini administrasi. Biasanya kita bisa udah keterima, tapi nanti administrasi kan ternyata besar gitu, nanti di cancel ya sedih. Sangat disayangkan gitu ya. Padahal kalau kualitas diri kita mampu sebenarnya. Iya, betul. Semua juga tergantung ini, Kak, tekad dan kemauan. Iya, benar. Betul. Nah, aku mau tanya sih, Kak. Nah, tadi kan Kakak udah share nih terkait studi action. Nah, kalau kita mau tanya-tanya nih, cari informasi tuh lewat mana ya, Kak? Kalau cari informasi itu kalian bisa lewat dosen IUP itu International Class. Itu biasanya beliau itu nge-share informasi-informasi kayak gitu di grup Lombel, ya.
Dan yang aku bilang di awal tadi, kalian perlu relasi juga kan. Nah, kalau bisa relasi yang suportif. Nah, kalau kalian dapat relasi suportif itu kalian bisa saling bantu juga nge-share informasi gitu. Jadi informasi itu bisa sampai ke kalian, kalian bisa apply, kalian bisa berangkat bareng sama teman-teman kalian. Iya, berarti emang kita harus berusaha untuk cari informasi sendiri, guys. Apalagi kita mahasiswa kan semuanya harus sendiri. Iya, betul. Iya. Emang kerasa banget, Kak. Iya. Aku ini sekarang kan semester 5 emang harus semua kita harus pinter-pinter cari informasi yang benar-benar valid gitu. Karena informasi-informasi yang kita dapetin tuh nggak cuma 1-2 gitu. Nah, kalau berarti kakaknya Kak Dava ini reguler atau IUP? Kalau aku sendiri dari reguler. Oh, berarti emang bener-bener Kak Dava ini ada kemauan banget ya terkait studi action ini. Karena setahu aku yang ikut action itu anak IUP doang. Kukira gitu Kak awalnya. Ya ternyata Kak Dava ini reguler ya. Sebenarnya punya kemauan juga belum tentu bisa ngeberangkatin kita exchange sih. Iya. Sebenarnya support dari orang tua, support dari keluarga, apalagi support dari pasangan mungkin ya. Jadi kalau kalian punya pasangan itu bisa dimanfaatin, cari orang yang emang kualitasnya tinggi gitu. Oh gitu. Ya bisa nge-support kalian, bisa ngebantu kalian, bukan yang malah bikin kalian Down nggak gitu kemana-mana. ya. Iya, Ya. betul. Kan ada orang punya pasangan jadi sama pasangannya terus, Iya, betul, jadi betul. nggak berkembang. Ya emang dari sesama pasangan itu emang harus saling kasih dampak yang baik lah Iya. gitu ya. Kalau bisa bertumbuh bareng gitu. Emang Mungkin itu sih. dari Kak Dava mungkin udah banyak nih terkait pengalamannya di Malaysia. Nah mungkin pesan-pesan buat temen-temen yang nantinya pengen ikut program ini tuh apa aja Kak pesannya? Pesan-pesan dari aku, mungkin kalian cari informasi dari sekarang buat yang masih semester 4 ke bawah. Iya karena aku sendiri udah semester 5 jadi kayaknya Iya. nggak bisa deh Kak. 4 ke bawah itu masih banyak-banyaknya program exchange. Iya. Biasanya di semester 5. Itu juga kalau dari UNES itu bisa dibilang gampang. Yang penting kalian punya kemauan. Jadi kalian serius, kalian sungguh-sungguh itu kalian bisa. Dan kalian juga lengkapin juga dokumen pendukung kayak bahasa. Nggak harus bisa ngomong bahasa Inggris lancar, yang penting basicnya paham. Ya basicnya paham itu udah bisa ngebantu banget. Karena nanti bakal ditanyain udah pernah les atau belum, udah punya dokumen pendukung lain atau belum, sertifikat itu juga pasti ditanyain, sertifikat apa aja, pengalaman. Jadi mungkin itu sih dari aku. Dan itu balik ke topik awal, temen itu kalian harus cari temen yang suportif. Emang bener, Iya. temen itu sangat berpengaruh. mempengaruhi Iya. kita. Jujur, aku ngerasain itu sih Kak selama semester 5 ini. Karena kalau emang kalian punya kemauan tapi lingkungan kalian nggak ngedukung, itu nggak bakal jadi. Susah untuk susah berkembang. banget. Karena lingkungan mendukung itu juga salah satu dorongan juga. Dan yang nggak paling kalah penting itu orang tua. Orang tua Juga banget, harus diskusi sama orang tua, doa dari orang tua itu juga sangat ngaruh banget. Mungkin kalau bisa dibilang persentase dari aku berangkat kemarin kayaknya aku cuman kontribusi 20% sih. Kalau bisa Selebihnya? Selebihnya ya dari orang tua, Emang orang tua dari teman-teman yang suportif, dari pasangan juga bisa. Jadi sebenarnya bukan ya kita bisa, tapi lingkungan kita ya lebih buat ngedorong kita bisa ke sana. Oh ternyata seru banget ya Kak terkait studi exchange ya. Iya. Exchange di Malaysia. Dan kayaknya kalau aku semester 3 ini Kak, aku pasti bakal persiapan. Dan persiapan secara cepet. Sayangnya aku semester 5 Kak, jadi emang pupus harapan lah terkait studi action ini. Gitu. Tapi buat teman-teman yang mau, nggak harus pupus harapan karena dari program LP3 itu juga menyediakan program internasional buat mungkin karena aku pendidikan. Jadi dari pendidikan itu ada lantip internasional dan kalau dari yang reguler itu ada giat internasional. Oh. Iya. Berarti aku manajemen angkatan 23 berarti masih bisa giat internasional. Masih bisa karena itu ada di semester 7 kalau aku. Oh gitu ya. Berarti dari Kak Dava kebetulan nih teman-teman. Kak Dava ini kemarin telah melaksanakan lantip dan
Dan di Malaysia juga ya Kak? Iya, alhamdulillahnya di Malaysia juga. Studi exchange di Malaysia, di Lantip juga di Malaysia. Jadi emang di Malaysia udah hafal lah ya. Udah jadi makan. akuntansi. Gitu. Baik, berarti boleh cerita dong Kak terkait Lantip itu kayak gimana? Tadi kan udah studi exchange, sekarang mungkin kita geser ke Lantip gitu Kak. Kalau Lantip itu dulu waktu pulang dari exchange itu ada salah satu dosen aku itu bilang bisa lanjut ke Lantip Mas Dava gitu. Waktu itu aku juga belum punya keinginan buat lanjut ke sana karena mikir kayak aduh Lantip saingannya ternyata satu UNES gitu kan. Namanya LP3 kan satu UNES itu pasti susah. Nah dulu ternyata waktu aku konsultasi sama orang tua, itu orang tua malah nyaranin lagi, nggak apa-apa kalau emang semisal Mas bisa, Mas mampu gitu, apalagi Mas punya pengalaman sebelumnya kan. Iya, Gitu. dan udah cukup apa ya mengenal lah ya di Malaysia gitu. Dan di situ juga konsultasinya bareng orang tua gitu, nanti keputusannya mau gimana, karena semua keputusan kan lebih besarnya di orang tua, karena masih pakai biaya orang tua juga gitu. Dan karena orang tua udah ngeiyain, itu dari balik lagi ke kemauan kita sendiri, kita mau atau enggak gitu. Karena waktu itu sebenarnya sempat ada sosialisasinya juga, cuman aku nggak ikut, tapi tiba-tiba aku daftar karena aku diajakin, info ya? Iya diajakin buat daftar. Jadi tiba-tiba daftar dan itu nggak selisih lama dari pendaftaran itu langsung interview. Oh iya. Iya langsung interview. Berarti PLP3. hitungannya cepet ya proses rekrutmennya. Iya cepet. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan studi exchange kan belajar di kampus nih. Sekarang Lantip berarti kalau setahuku Lantip itu belajar ngajar ya, ngajar di SMA. Nah itu pengalamannya kayak gimana Kak ngajar di SMA? Apakah sama kayak di Indonesia kan anak-anaknya rada ya tahu sendiri lah masyarakat Indonesia kayak gimana anak-anak Indonesia. Nah kalau di sana gimana Kak pengalaman Lantip di Malaysia? Kalau pengalaman Lantip karena waktu itu micro teachingnya di sini, jadi ya persiapannya kita ngajar di kelas, kita ngajarin materi gitu. Tapi ternyata waktu sampai sana lebih seru. Ternyata Lantip Internasional lebih seru karena lebih fleksibel teman-teman. Di sana kita nggak melulu ngajarin tentang materi, tapi kita di sana bisa join ngajar ke materi yang lain. Kayak misal kita jadi guru senam, kita jadi pengawas ujian, iya. Jadi ngumpul sama guru-guru, makan-makan sama guru-guru gitu. Jadi kita di sana itu lebih di apa ya? Fleksibel lah intinya, nggak kayak di sekolah di sini gitu. Karena sekolah di sini kan mungkin lama juga kan, 2 bulan kalau nggak salah. Itu kalau di sana cuma 28 hari dan itu efektifnya itu di minggu kedua sama minggu ketiga. Minggu pertama itu semacam penyusunan proposal. Iya. Dan minggu kedua ketiga itu ngajar dan minggu ketiga itu udah closing. Berarti ada timnya sendiri kayak Lantip-Lantip biasanya ya Kak? Iya sama ada timnya juga dan pendaftarnya juga waktu itu yang ke Malaysia kurang lebih 92 itu yang berangkat ada 15 orang. Oh berarti emang tersaring ya? Iya dan 15 orang itu dibagi jadi 2 tim? Iya dan 2 sekolah. Oh 2 sekolah. Harusnya 2 sekolah. Tapi Karena sistem izin sekolah yang aku tempatin ini susah, jadi kita 15 orang ini datang ke sekolah yang sama. Oh gabung gitu ya jadinya ya. Dan tapi di waktu yang berbeda. Oh. Jadi ada batch, 2 batch. Yang batch pertama itu udah berangkat pulang, nah batch kedua kita baru berangkat. Gitu. Iya, gitu. Jadi Kak Dava ini melakukan Lantip selama 30 hari gitu teman-teman. Ini buat teman-teman mahasiswa semester 1, 3 maupun 5 masih bisa dan masih dapat kesempatan buat mengikuti Lantip atau giat ya? Iya, bisa banget, bisa banget. Itu selama kurang lebih 1 bulanan gitu efektifnya ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Dava nih di Lantip sendiri itu ada ini enggak pengalaman atau prokja yang dibawa yang kira-kira jadi apa ya? Jadi saran buat teman-teman mahasiswa. Oke, mungkin kalau kita join program internasional itu nanti kita di sana bakal semacam nyusun proposal kegiatan. Iya. Buat kita di sana itu bakal berkegiatan apa? Itu pasti selalu ada. Karena kita nggak mungkin di sana cuman ngajar pulang gitu kan. Dari ngajar pulang buat laporan gitu enggak. Karena kita di sana tetap buat program
Nah, kalau dari aku itu disaranin dari sekolah. Jadi kita kan yang berangkat itu ada 8 orang. Itu 4 cowok, 4 cewek. Iya. Itu dibagi 2. Jadi 4 cowok itu satu program, 4 cewek itu satu program. Nah, programnya itu waktu itu kita bingung mau apa. Nah, ternyata dari sekolah itu punya rekomendasi. Jadi kita tinggal nerusin aja. Jadi dari sekolah itu ngasih ide, kita tinggal ngembangin di sana. Jadi pure kegiatan itu dari kita yang nyusun. Oh gitu, ya Gitu. Kak. Berarti emang ada apa ya? Ada koordinasi lah Iya. sama pihak sekolahnya karena mungkin culture yang beda ya. Hmm. Gitu. Kalau dari Kak Dava sendiri ada nggak momen yang unik pas lantip di sana? Kalau momen unik, entah kenapa aku kalau program-program kayak gitu selalu ditemuin sama orang-orang yang emang baik banget gitu loh. Mungkin karena waktu exchange itu 5 bulan, jadi nggak terlalu kerasa. Heeh. Tapi kalau yang lantip ini kan cuman sebentar, dan kebetulan ditumin sama orang-orang yang baik banget tuh rasanya kayak baru sebentar gitu, udah kita harus pulang lagi gitu. Dan Masih ada rasa kangennya gitu. iya, chance buat ketemu lagi tuh 50-50 lah bisa ketemu atau enggak gitu. Kalau anak-anak yang diajar itu enak nggak Mas? Anak-anak yang diajar enak, karena di sana itu aku ngajar anak form 3. Form 3 Form itu 3 kayak kayak di sini gimana tuh tuh? kayak masih SMP. Oh SMP. Iya, masih anak SMP. Oh berarti di sana tuh form apa namanya? Di sana itu sistemnya itu form 1 sampai form 5. Oh form 1 sampai Iya, form 5. jadi SMA, SMK itu tuh nggak ada, adanya SMA, SMK tapi beda penyebutannya. Oh, Dan itu sekolahnya itu selama 5 tahun. tahu. Gitu. Berarti kalau form 1 itu tingkat 1 SMP gitu. Iya, semacam tingkat 1 SMP Indonesia, tapi di sana tingkat 1 sekolah menengah. Oh gitu. Jadi form 3 itu setara. Iya, emang SMP. ada perbedaan di antara Iya. Indonesia sama ini. Dari temen-temen bingung nih, form 1 sampai form 5 tuh kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nih perbedaan sistem pendidikan di Indonesia maupun sistem pendidikan di Malaysia gitu Kak. Bisa dijelasin secara singkat boleh, panjang juga boleh Kak. Oke. Gitu. Mungkin aku jelasin secara singkat aja ya, Iya, boleh. biar lebih paham. Ya. Sistem pendidikan di Malaysia itu ada sekolah rendah, itu semacam SD. SD. Itu sama juga selama 6 tahun. Nah, buat tingkat berikutnya itu ada sekolah menengah. Nah, sekolah menengah ini yang kita sebut di sini SMP SMA. Di sana Berarti itu satu ini ya, satu Iya. apa namanya, kayak satu instansi gitu. Iya, di sana itu dijadiin satu. Yang namanya form 1 sampai form 5 itu tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi di sana itu sekolahnya 1, 2, 3. Habis itu kita ujian, habis itu kita lanjut lagi ke 4, 5. Nah, di semester 4, 5 di form 5 kita itu ada namanya SPM. SPM itu apa Mas? SPM itu Sijil Pelajaran Malaysia. Itu semacam sertifikat buat kita lanjut ke perkuliahan. Oh gitu. Iya. Jadi kenapa di sana sekolah lebih lama? Karena di sana itu setelah sekolah itu syarat ke universitasnya susah. Kita harus punya, kalau nggak SPM itu Semacam STAM. sertifikasi gitu ya? Iya. Kalau SPM enggak itu bisa lanjut ke tingkat 6. Tingkat 6 itu semacam diploma kalau di sini D3. Jadi kayak kan ada sistem S1, Iya, ada iya, D3. Nah, kalau di sana D3-nya itu STAM sama STPM. Oh gitu. Nah, kalau STAM itu sekolah yang aku tempatin karena dia sekolah menengah agama. STAM itu Sijil Tinggi Agama Malaysia. Tapi kalau sekolah negeri itu di sana sebutannya sekolah menengah kebangsaan. SMB. SMK. SMK. Iya. Oh, kebangsaan ya. SMK di sana kebangsaan bukan kejuruan, beda. Dan itu setara dengan SMA yang di Indonesia gitu Iya, ya? sama. Dan di sana itu pakainya STPM, itu Sijil Tinggi Pelajar Malaysia. Jadi SMK sama SMA ini sijilnya beda, macam ijazahnya beda gitu buat nanti lanjut ke universitas. Jadi di sana mungkin kalau bisa dibilang lebih lama. Karena waktu aku kuliah di sana juga teman-temannya rata-rata lebih tua. Oh iya? Iya, karena waktu itu aku umur 20 itu harusnya masih semester 1, 2, 3-an. Tapi di sana udah masuk semester 5, semester akhir ya. Jadi teman-temannya udah
berumur semua 20 ke atas. Berarti dikasih tahu yang dewasa ya. Enggak, umur 20 ke atas tuh belum sampai 25, bukan. 22, 23. Tapi lebih Lebih tua. tuaan mereka Iya, lah ya. Iya. Dari sistem pendidikan di Indonesia maupun di Malaysia tuh nggak terlalu jauh beda ya. Gitu ya. Jadi emang kayak di SD tuh tadi apa sekolah dasar sampai Iya, apa? sekolah rendah. Sekolah rendah, terus sekolah ada menengah. form 1 sampai form 5 itu kayak SM Iya. kebangsaan tadi ya sekolah. Itu kayak SMA di sini. Oh iya kayak gitu. Jadi emang nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau terkait waktu kayak di SMA sendiri kan mulai jadi jam 7 sampai jam 3. Nah, kalau di sana ada ini nggak jadwal KBM-nya tuh kegiatannya tuh dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Apakah beda atau sama gitu? Kalau jadwal pastinya ada, tapi karena kita perbedaan waktu selisih 1 jam, di Malaysia tuh lebih cepat. Jadi misal di sini jam 9 itu di Malaysia jam 10. Oh, 1 jam lebih cepat. Oh, 1 jam lebih. Nah, jadi kita di sana itu mulai masuk itu kalau Senin setengah 8, tapi kalau hari biasa itu jam 8. Itu sampai sore jam 4. Jam 4 pukul sana. Jadi kita nanti pulang itu sekitar setengah 5 kalau udah keluar dari kantor itu setengah 5. Boleh diceritain nih, satu hari itu kegiatannya apa aja? Istirahatnya berapa? Terus apa ya kayak ada jam olahraga atau apa gitu Kak di satu hari itu gitu. Biasanya kalau di hari Senin itu kita ada semacam upacara. Itu Sama berarti ya? Iya, sama. Tapi penyebutannya ada yang beda. Kalau di sana Kalau apa? di sana itu namanya himpunan. Oh, himpunan. Himpunan di sana upacara. Oh, berhimpun ya ini ya? Iya, himpunan. Jadi itu upacara, di sana namanya himpunan. Nah, kalau misal hari biasa itu kita datang, ya sewajarnya lantip, datang, absen, nanti siapa yang masuk materi ngajar, siapa yang enggak, kita stay di kantor buat ngerjain proposal kegiatan. Sebenarnya lebih fleksibel juga. Jadi di kantor itu tuh kita dikasih ruangan sendiri juga sama. Sama berarti sama. Berarti, nah kan tadi exchange itu kan lebih ke bahasa Inggris ya Kak. Kita lebih belajar bahasa Inggris. Nah, berarti yang lihat ini bahasa Inggrisnya berpengaruh nggak Kak terkait kayak sertifikat TOEFL dan tadi kayak les-les bahasa Inggris tuh ngaruh nggak Kak? Apakah sama kayak studi exchange apa emang kita tuh dituntut harus bisa bahasa Melayu? Karena yang aku dengar dari Kak Dava itu tadi kayak upacara namanya himpunan. Kita kan awal-awal pasti melihatnya itu adalah bahasa yang aneh gitu. Gimana Kak? Kalau dari program itu kan beda-beda ya. Iya. Dan alhamdulillahnya dari Lantip ini, dari pengalaman aku yang udah berangkat exchange, itu jadi salah satu dokumen pendukung juga buat aku bisa lolos Lantip. Jadi waktu di interview, aku bilang kalau udah pernah punya pengalaman sebelumnya ke sana. Jadi udah Malaysia, paham bahasa-bahasa sana gitu. Jadi bahasa sebenarnya berpengaruh. Cuman waktu di Lantip ini bahasa Inggrisnya agak sedikit kurang lah. Iya, karena namanya anak-anak sekolah masih kecil-kecil gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya masih belum paham-paham. Tapi mereka kalau misal nggak tahu bahasa Indonesia, di bahasa Inggrisin malah paham. Oh gitu. Iya. Tapi ya emang sih karena yang aku tahu bahasa Melayu itu biasanya orang Malaysia tuh ngomongnya campur-campur nggak sih Mas? Iya, ada campur-campur Inggrisnya. Iya. Dan lebih orang sana kalau ngomong tuh lebih halus gitu, nggak jelas ngomongnya, ya kayak ngambang-ngambang gitu. Jadi buat teman-teman yang waktu itu berangkat itu juga bingung ini ngomong apa sih gitu. Jadi aku suruh jelasin. Jadi ada yang ngomong, misal guru pamongnya jelasin gitu. Mereka masih pada bingung. Itu tadi jelasin apa gitu-gitu. Nah di sana aku bantu jelasin, tadi jelasin ini gitu. Karena ya balik lagi pengalaman itu sangat gimana ya, sangat berguna banget gitu loh Ya, buat kita berarti ketika udah studi exchange, kalian juga mendapatkan bonus tersendiri lah ketika mau giat gitu. Tapi ketika kalian nggak studi exchange, tetap ada kesempatan buat giat gitu. Cuman emang dari kalian harus ya belajar lah terkait bahasa, terus kayak program-program yang bakal dijalani gitu dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sebenarnya sama sih, cuman kita beda di pengalaman aja. Iya betul. Nggak melulu orang yang nggak exchange itu nggak pintar. Betul. Banyak yang bahasa Inggrisnya lebih jago,
tapi mungkin kesempatannya bukan di sini. Nah. Mungkin dia kesempatannya di tempat yang lain. Rezekinya orang beda-beda ya, Mas? Jadi balik lagi ke kemauan pribadi kita masing-masing. Oke. Baik, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, dari Kak Dava bisa kasih pesan-pesan ke teman-teman mahasiswa FEB, terutama yang pengen mengikuti jejak, lagi-lagi pengen mengikuti jejak Kak Dava, karena Kak Dava ini sosok yang sangat inspiratif ya teman-teman, bisa exchange di Malaysia dan juga sekaligus lantip di Malaysia. Mungkin pesan-pesannya sekaligus menutup podcast kali ini gitu Kak. Kesan-pesan dari aku buat mahasiswa yang masih semester 1 sampai 3 itu, kalian nggak apa-apa main, kalian mau belum fokus belajar nggak apa-apa, tapi yang penting jangan lupa tanggung jawab, karena dari tanggung jawab itu nanti kita bisa berguna buat kedepannya. Nah kalau buat mahasiswa yang udah semester 4 atau semester 5 itu kalian bisa kuatin di dokumen pendukung atau les-les, jadi les bahasa atau les TOEFL, itu juga sangat ngebantu banget buat kita apply apapun itu, nggak melulu tentang exchange ataupun lantip. Jadi kita bisa tahu bahasa asing itu benefit sebenarnya. Iya betul. Karena mau di lingkungan kerja pun kita bisa bahasa asing tuh bakal dipandang lebih sama perusahaan. Suatu hal yang positif. Iya. Dan tentunya kemauan dari diri sendiri itu yang paling penting, support orang tua, doa teman-teman, lingkungan sekitar. Kalau yang punya pasangan juga cari pasangan yang suportif. Itu juga sangat ngebantu banget buat kita apply apapun itu. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dava yang sudah berkenan menjadi narasumber podcast pada kali ini, dan semoga dari materi yang disampaikan oleh Kak Dava kita bisa ambil manfaat gitu. Baik, sampai jumpa di podcast Menfo Talks selanjutnya. See you. Dadah.